walafiat dan tetap semangat belajar. Meskipun pandemi COVID-19 belum mereda dari negeri kita tercinta. Jumpa lagi dengan Ibu Setia Gianti dari SD Negeri Sarwadadi 04 Kecamatan Kaunganten, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen channel di bawah ini. Mari kita belajar bersama. Mari kita belajar. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran 1. Tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu setelah membaca teks, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang pelestarian hewan dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan cara melestarikan hewan di lingkungan setempat dengan tepat. Setelah membaca teks tentang kehidupan politik di negara ASEAN, siswa mampu menyebutkan kehidupan politiknya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Ayo, gambar apa ini? Tahukah kamu, harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Ya, hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Hutan merupakan tempat tinggal mereka. Di hutan mereka tumbuh dan berkembang. Coba bayangkan ketika hutan tersebut dijadikan perkotaan. Bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Di manakah hewan-hewan tersebut akan tinggal? Inilah sebabnya mengapa mereka dikatakan hewan langka di Indonesia. Ya, mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka juga sering diburu liar oleh manusia. Mereka tidak bisa berkembang biak, sehingga populasi mereka menjadi menurun. Ayo, lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Punting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Ya, sebab hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara.
kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dengan kondisi alami. Tahukah kalian negara mana sajakah yang termasuk negara Asia Tenggara? Mari kita perhatikan peta berikut ini. Ya, apa itu ASEAN? ASEAN atau singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Mana saja negara-negara yang termasuk negara ASEAN? Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Mari kita belajar lebih dalam tentang negara-negara di ASEAN. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Sari Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Lagu nasionalnya adalah Allah Peliharakan Sultan. Kamboja, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Indonesia. Indonesia, ibu kotanya adalah Jakarta. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Laos. Ibu kotanya adalah Vientiane. Malaysia. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Myanmar. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Filipina. Ibu kotanya adalah Manila. Singapura, ibu kotanya adalah Singapura. Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok. Vietnam, ibu kotanya adalah Hanoi. Nah, sudah paham kan tentang negara-negara yang termasuk negara di ASEAN? Sudah tahu juga kan hewan-hewan apa yang langka yang ada di Indonesia? Ayo ceritakan betapa pentingnya menjaga kelestarian hewan kepada orang tuamu ya. Dan jangan lupa tulis hasil diskusimu. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.